Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu kitab An-Nuzur, bab yang membahas tentang hukum seputar nadar. Ta'rifuha, pengertian nadar. An-Nuzur jam'u nadar. Maka an-nuzur ini jamak dari nadar. Wa asluhu al-indar bermakna at-takhwif. Dan asalnya ini adalah al-indar, yang artinya adalah at-takhwif, yaitu menakut-nakuti. Maka para rasul itu diutus dengan apa? Memberi kabar gembira. Mubasysyirin, yaitu memberi kabar gembira kepada siapa? Orang yang mau beriman. Wa mungdirin, dan memberi peringatan, menakut-nakuti bagi orang yang menolak. Maka an-nadar berasal dari kalimat al-indar bermakna at-takhwif. Wa arrafahu ar-raghib. Kemudian ar-raghib al-Asfahani, beliau menyebutkan tentang pengertian nadar bi annahu ijabu ma laisa biwajibin, yaitu mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib. Li hudusi amrin, karena terjadinya sesuatu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka pengertian nadar dalam pengertian di atas, nadar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan ini dilakukan karena apa? Ini dilakukan karena ada sesuatu yang digantungkan atau sesuatu yang diharapkan, digantungkan dengan suatu kejadian. Kalau terjadi seperti ini, maka saya akan melakukan ibadah seperti ini. Maka dari pengertian di atas kita ambil sebuah faedah, maka nadar itu tidak berlaku dalam ibadah-ibadah yang wajib. Jadi nadar itu hanya berlaku pada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau saya sembuh, kalau saya lulus, ya, maka saya akan berpuasa Senin Kemis selama 1 tahun. Nah, ini sah, boleh. Tapi kalau seseorang mengatakan, ya, kalau saya hafal Al-Quran, nanti saya baru sholat 5 waktu. Atau seorang wanita mengatakan, kalau saya dapat suami, nanti saya baru pakai kudung, nanti saya baru pakai jilbab. Nah, ini boleh apa tidak ini? Hukumnya tidak boleh. Ya, memakai jilbab bagi wanita itu hukumnya wajib keluar rumah. Ya, ketika keluar rumah hukumnya wajib. Dan sholat 5 waktu itu juga hukumnya apa? Wajib. Berarti seakan-akan Anda mengatakan, kalau tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda tidak sholat. Selama Anda belum dapat suami, berarti Anda tidak memakai jilbab. Subhanallah. Maka nadar itu hanya berlaku pada perkara yang sunnah atau perkara yang mubah, ya. Ijabu ma laisa biwajibin, mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang hukum asalnya tidak wajib. Al-Kasani berkata rahimahullah, dan Al-Kasani ini termasuk ulama Hanafiyah, ya. Beliau berkata dalam kitab Bada'i As-Sana'i, fala yasihun nadr bi syai'in minal faraid, dan tidak sah kalau seseorang itu bernadar dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban yang fardu. Sawa'un kana fardhu ainin, baik itu apa? Fardu ain
yaitu fardu, kewajiban yang diwajibkan pada setiap orang, kas-shalawatil khams wa shaumi Ramadan, seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Au fardhu kifayah, demikian juga tidak sah kalau seseorang itu bernadar pada kewajiban-kewajiban fardu kifayah, kal jihad wa sholatil janazah, ya, seperti jihad ini fardu kifayah, wa sholatil janazah, dan mensolati jenazah ini juga fardu kifayah. Wala bisyai'in minal wajibat kana ainan kal witri wa sadaqatil fitri wal umrah wal udhiyah aw ala sabilil kifayah kata jahizil mauta wa ghuslihim wa raddi salam wa nahwi dzalik li anna ijabal wajib la yutasawwar. Demikian juga contoh-contoh yang lain, ya, seperti kewajiban-kewajiban. Yang pertama disebut fardu, yang kedua disebut kewajiban. Demikian juga tidak sah kalau nadarnya itu dalam perkara-perkara yang wajib. Yang pertama ini perkara-perkara yang fardu. Jadi sholat 5 waktu itu fardu, puasa Ramadan itu fardu. Tapi kalau sholat witir itu disebut wajib. Ini istilah yang dimiliki oleh mazhab Hanafi, yang mereka memisahkan pengertian wajib dengan pengertian fardu. Ya. Sedangkan mazhab jumhur ulama usul fikih, ya, mazhab jumhur ulama usul fikih, mereka menyamakan antara fardu dengan wajib. Maka di antara nama fardu itu adalah al-wajibat, al-faraid, ya, itu semua masuk dalam pengertian apa? Fardu. Maka bisa disebut fardu kifayah atau wajib kifai. Akan tapi dalam mazhab Hanafi itu dibedakan. Maka fardu itu adalah kewajiban yang disepakati oleh para ulama, kewajiban yang disepakati oleh para ulama, atau kewajiban yang disebutkan dalam dalil mutawatir. Apabila ada suatu kewajiban yang ternyata dilihat dalilnya mutawatir, disepakati oleh para ulama, maka kewajiban itu disebut fardu. Seperti sholat 5 waktu, ini dalilnya mutawatir, maka disebut as-sholawat al-mafrudoh, itu sholat-sholat yang fardu. Apabila ada sebuah kewajiban yang dalilnya ternyata tidak mutawatir atau tidak disepakati, mungkin di sana ada khilaf, maka mereka menyebut dengan istilah apa? Al-wajib, ya, wajib kifai, wajib aini. Makanya di sini beliau berkata, demikian juga tidak sah bernadar pada ibadah-ibadah yang wajib, baik itu wajib aini seperti sholat witir. Nah, sholat witir itu dikatakan wajib aini karena dalilnya tidak mutawatir. Wa shadaqatil fitri, demikian juga zakat fitrah. Itu para ulama mengatakan apa? Wajib, tapi dalilnya tidak mutawatir, maka tidak sampai pada derajat fardu. Wal umrah wal udhiyah, demikian juga umrah dan menyembelih kurban, itu tidak benar kalau seorang mengatakan kalau saya sembuh nanti saya baru mau berkurban. Au ala sabil kifayah atau wajib kifai kata jahizil mauta wa ghuslihim, mempersiapkan, ya, jenazah, memandikan jenazah itu wajib kifai, walaupun kita bisa menyebut fardu kifai kalau kita memakai mazhab jumhur ulama usul fikih. Wa raddis salam, dan menjawab salam, wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Li anna ijabul wajib la yutasawwar. Alasannya apa? Karena mewajibkan sesuatu yang wajib itu tidak bisa digambarkan. Asalnya memang wajib, kemudian Anda wajibkan sesuatu yang wajib, itu tidak
tidak bisa digambarkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita tegaskan lagi dalam pengertian nadar, yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada diri sendiri. Ya, pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau Anda mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kepada orang lain, itu namanya bid'ah. Ya. Akan tapi ini adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada diri sendiri. Kenapa? Lihudusi amrin. Karena berkaitan dengan terjadinya sesuatu. Itu dikaitkan dengan kejadian yang seandainya terjadi pada dirinya. Masyru'iyatuha, dalil disyariatkannya nadar. Jadi hukum nadar ini boleh, dan bahkan nadar ini adalah apa? Ibadah. Maka tidak boleh seseorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nadar kepada Allah, itu adalah nadarnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau saya sembuh, saya akan puasa Senin Kemis. Senin Kemisnya, puasanya ini untuk siapa? Untuk Allah. Akan tapi kalau seseorang bernadar, kalau saya lulus, saya akan menyembelih kambing di kuburan fulan. Nah, ini bernadar kepada selain Allah. Itu hukumnya tidak boleh. Dan pembahasannya itu adalah dalam pembahasan kitab tauhid, ya. Maka ketika disebutkan masyru'iyatuha, dalil disyariatkannya, maksudnya ini adalah nadar yang hanya untuk Allah. Nadar yang ibadahnya ini ibadah yang sudah disyariatkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa ma anfaqtum min nafaqah," dan nafkah yang engkau sedekahkan. Au nadartum min nadar, atau nadar yang engkau nadarkan. Fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nadar itu seperti apa? Seperti ibadah yang lain, yaitu bersedekah. Berarti bersedekah itu adalah ibadah. Bersedekah itu dapat pahala. Demikian juga nadar itu adalah ibadah, dan seseorang yang menyempurnakan nadarnya dapat pahala. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, "Tsummal yaqdu tafasahu wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan haji, ya. Tsummal yaqdu tafasahu, ya. Kemudian silahkan hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan menyempurnakan nadar-nadar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf berkeliling di Ka'bah, ya. Bal baitul atiq itu rumah yang terdahulu, rumah yang sudah lama. Maksudnya adalah Al-Ka'bah. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadarnya. Nah, sekarang pertanyaan, memang orang yang haji itu bernadar, ya? Orang umroh itu bernadar, ya, di sana ada apa? Sesuatu yang diwajibkan seperti nadar, yaitu menyembelih apa? Menyembelih kambing. Jadi setelah Anda selesai dari manasik haji, ya, itu diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih kambing. Nah, kemudian dalil yang ketiga, wa qad madahallahu al-mufina bin nadar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang menyempurnakan nadarnya. Faqala, Allah berkata, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawma kana syarruhu mustatira. Dan mereka ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
mereka menyempurnakan nadarnya. Wa yakhafuna yauma, dan mereka sangat takut, khawatir dengan suatu hari, kana syarruhu mustatiro, yang kejelekannya itu meliputi segala tempat, segala ruang. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka masyru'iyatuha, dalil disyariatkannya itu menunjukkan bahwasannya suatu perbuatan apabila ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan ada dalilnya dalam hadis Rasulullah, berarti itu menjadi salah satu syariat agama Rasulullah SAW. Berarti itu menjadi pembahasan apa? Hukum agama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, maka barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia berbuat ketaatan. Wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si, dan barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat, maka janganlah berbuat maksiat. Berarti orang yang bernadar untuk berbuat maksiat tidak boleh dilanjutkan nadarnya. Apakah dia harus membayar kafarah? Ya, jadi nadar maksiat, apakah harus membayar kafarah? Nah, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Nadar maksiat, apakah serta-merta langsung membayar kafarah? Sebagian ulama mengatakan iya. Ya, sebagian ulama mengatakan iya, dia harus membayar kafarah. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu sudah sebuah kemaksiatan. Kalau itu adalah sebuah kemaksiatan, berarti nadarnya batal. Kalau nadarnya batal, berarti tidak ada hukum fikih. Karena kafarah itu sejatinya untuk menutup ibadah yang tidak sempurna, sebagai pengganti. Faham ya? Jadi kenapa diperintahkan untuk membayar kafarah? Itu untuk menambal kekurangannya. Tapi kalau asalnya memang itu adalah nadar maksiat, maka nadar maksiat kalau itu berkaitan dengan ibadah, ibadahnya batal, tidak sah. Kalau ibadahnya batal, tidak sah, ya berarti tidak ada kafarah, tidak ada yang perlu ditambal. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Baik, seperti yang kita sebutkan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tetap wajib membayar kafarah. Ini adalah madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh Ibnul Mundir dan Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la wafa linadrin fi maksiatillah, la wafa linadrin fi maksiatin, wala fi ma la yamlik al-abd. Tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu disempurnakan seseorang yang bernadar untuk kemaksiatan, dalam kemaksiatan, dan tidak boleh nadar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Pendalilannya dari mana? Pendalilannya
bahwasannya nazar maksiat itu tidak sah. Apabila sudah dari awalnya tidak sah, maka tidak ada kafaroh, ya, seperti yang kita sebutkan. Bahwa nazar maksiat itu tidak ada kafarohnya, tidak boleh dilanjutkan dan dihukumi batal, tidak perlu ada kafaroh. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nanti akan kita baca ini ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ternyata ada seseorang yang berdiri, tidak duduk. Maka Rasulullah bertanya, siapa orang itu? Para sahabat menjawab, itu adalah Abu Israil. Nadar ayyakum wala yaqut, dia ini bernadar untuk berdiri dan tidak akan duduk, wala yastadil, dan tidak akan bernaung, wala yatakallam, dan tidak akan berbicara, wa yasum, dan dia bernadar untuk puasa. Jadi dia ini bernadar untuk puasa, tapi puasanya ditambah dengan apa? Dengan berdiri, tidak akan duduk, tidak akan bernaung, ya, dan tidak akan berbicara. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, murhu fal yatakallam, perintahkan kepada dia agar berbicara, wal yastadil, agar berteduh, wal yaqut, dan agar duduk, wal yutimma shaumahu, dan agar melanjutkan puasanya. Maka dia bernadar, ini banyak nadarnya, ya, bernadar hanya berdiri terus menerus, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berbicara, dan dia bernadar berpuasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Hendaklah dia berbicara, hendaklah dia berteduh, hendaklah dia duduk, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Dan Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarah. Kalau memang nadar yang dia sebutkan ternyata dibatalkan oleh Rasulullah dan harus membayar kafarah, Rasulullah tidak boleh mengakhirkan kewajiban membayar kafarah. Nah, maka berdiri, tidak mau duduk, dan tidak mau berteduh, dan tidak mau berbicara, ini nadar apa namanya ini? Nadar maksiat. Ya, ini nadar maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Mengadab dirinya sendiri. Itu sudah zalim pada dirinya sendiri. Maka disebut nadar maksiat. Ternyata Rasulullah SAW membatalkan ini dan tidak memerintahkan untuk membayar kafarah. Kemudian di hadis di atas ada nadar ta'at. Nadar ta'atnya, yaitu nadar ketaatannya, itu untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, ini puasa boleh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dilanjutkan puasanya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu tidak butuh, ya, engkau mengadab dirimu sendiri. Allah itu tidak butuh engkau mengadab dirimu sendiri. Jadi jangan menyangka Anda beribadah dengan cara seperti itu pahalanya akan lebih banyak. Ada seseorang bernadar ingin haji dengan berjalan kaki dan tidak mau naik kendaraan. Akhirnya nadarnya baru bisa terlaksana ketika sudah lanjut usia, punya uang untuk berangkat haji. Tapi sudah lanjut usia, akhirnya berangkat haji dibopong oleh kedua anaknya. Maka ditanya, apa yang terjadi? Diberitahukan, ini ayah kami, ya, bernadar untuk haji dengan berjalan.
Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar apa? Agar naik kendaraannya. Jangan mengadab dirinya sendiri. Nah, ini pendalilan dari hadis di atas bahwasanya itu adalah nazar maksiat. Taib. Pendapat yang kedua, nazar maksiat ini tetap wajib membayar kafarah, dan ini adalah madhabnya Hanafiyah dan Hanabilah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan Imam As-Sun'ani, dipilih oleh Syekh bin Baz, dipilih oleh Ibnu Utsaimin, dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Wah, lebih apa? Lebih banyak ya. Ad-dalil minas sunnah, dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kafaratun nadar kafaratul yamin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kafarah nadar itu sama seperti kafarah yamin. Yamin yaitu kafarah sumpah yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Pendalilannya annal hadis am fayadkhul fihi nadr al-ma'siyah. Maka hadis ini bermakna umum. Ya, bermakna umum. Dan itu mencakup nazar ta'ah dan nazar maksiat. Allahu a'lam bishawab. Saya merujukan pendapat pertama, tidak wajib kafarah, karena dalil umum ini sudah apa? Sudah diperinci dalam isyarat dalil-dalil yang disebutkan pada hadis Ibnu Abbas tentang orang yang berdiri, tidak mau berbicara, tidak mau berteduh. Ya, ini apa? Nazar maksiat, dibatalkan oleh Rasulullah dan tidak diperintahkan membayar kafarah. Puasanya diperintahkan untuk melanjutkan. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nazar ketaatan dan menunjukkan bahwasannya itu adalah amal kebaikan. Allah tidak akan memuji kecuali sebuah amal kebaikan. Dan orang yang menunaikan nazarnya akan diberi pahala. An-nahyu 'anil nazar al-mu'allaq. Larangan bernazar nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq itu adalah orang yang bernazar, nazarnya itu digantungkan dengan kejadian yang akan datang, kejadian yang akan terjadi. Seperti seseorang mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Kalau saya lulus, kalau saya bisa ngambil target seperti ini, maka saya akan menyembelih kambing. Kita akan makan-makan dan seterusnya. Itu adalah apa? Nazar mu'allaq. Ini hukumnya terlarang. An Abdullah bin Umar qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Ya, melarang seseorang bernazar. Wa qala, dan beliau berkata, innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak sesuatu. Walakinnahu yustakhraj bihi minal bakhil. Akan tapi nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia tidak akan berbuat kebaikan kecuali kalau ada manfaat yang dia dapatkan. Wa an Sa'id bin Harits annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Dari Sa'id bin Harits, dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, awalam yunhu 'anil nazar. Bukankah mereka sudah dilarang untuk nazar? Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna nazar la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar itu tidak akan bisa mempercepat sesuatu dan juga tidak akan bisa menunda sesuatu.
Wa inna ma yustakhraj bin nadar minal bakhil. Akan tapi nadar itu hanya keluar dari orang yang bakhil, orang yang kikir. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka penulis menyebut tentang hukum nadar, kapan nadar itu dihukumi sah dan kapan nadar itu dihukumi tidak sah. Mata yasih wa mata la yasih. Beliau berkata yasihun nadar wa yan'aqid idza kana qurbah yataqarrabu biha ila Allah subhanahu. Nadar itu sah dan terlaksana apabila nadar itu adalah sebuah ibadah yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul wafa' bihi, dan wajib ditunaikan. Li hadits Aisyah as-sabiq, berdasarkan hadis Aisyah di atas. Man nadara ayyuti Allah fal yuti'hu. Maka barang siapa yang bernadar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia berbuat taat. Wala yasihun nadar fil maksiyah, dan nadar maksiat itu tidak sah. Walakin tajib bihi kafaratul yamin, akan tapi wajib membayar kafarah al yamin, dan ini yang dipilih oleh penulis. Maka penulis memilih pendapat yang kedua seperti yang kita sebutkan di atas. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nadra fi maksiyah wa kafaratuhu kafaratu yamin. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada nadar maksiat dan kafarahnya adalah kafarah yamin. Ini jelas ya, kalau kita lihat ini sangat jelas bahwasannya nadar maksiat itu tidak sah. Akan tapi apakah wajib membayar kafarah? Disebutkan wa kafaratuhu kafaratu yamin, dan kafarahnya itu adalah kafarah seperti kafarah sumpah. Wa amman nadar al-mubah mithlu ayyandur ayyahujja masyian aw yaqum fi syams fala yan'aqid wala yajib bihi syai'un. Adapun nadar mubah seperti nadar ingin haji dengan berjalan atau berdiri di bawah terik matahari, maka ini tidak terlaksana, tidak sah, dan tidak ada kafarah yang wajib dibayar. An Abi Hurairah qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhan yamshi baina ibnaihi yatawakka'u alaihima. Dalam hadis Abu Hurairah diceritakan Rasulullah pernah melihat orang tua yang berjalan di antara kedua anaknya, dibopong. Dia bersandar di antara kedua anaknya. Faqala, maka Rasulullah bertanya, "Masya'nu hada?" Apa yang terjadi pada orang ini? Qala ibnah, kedua anaknya berkata, "Ya Rasulullah, kana alaihi nadar." Dia ini punya nadar. Nadarnya apa? Ingin haji dengan berjalan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Irkab ayyuhas syekh." Wahai orang tua, naiklah kendaraan. Fa innallaha ghaniyun 'anka wa 'an nadrik. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh padamu, dan Allah tidak butuh pada nadarmu. Kamu kira ya haji dengan bernadar berjalan itu lebih besar pahalanya, padahal engkau teradab dan mampu untuk naik kendaraan.
Wa ani Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin bi Makkah. Dalam hadis Ibnu Abbas diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang ada di Mekah wa qa'imun fi syams. Dia berdiri di bawah terik matahari. Pada hadis yang kita baca di atas ketika Rasulullah sedang khutbah. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ma hadza?" Ada apa dengan orang ini? Qalu nadara ayyasum. Orang ini bernadar puasa, wala yastadil ilal lail, dan tidak akan berteduh sampai malam. Wala yatakallam, dan tidak akan berbicara dengan seorang pun. Wala yazal qa'iman, dan sampai sekarang dia masih berdiri. Qala, maka Rasulullah mengatakan, liyatakallam, hendaklah dia berbicara. Wal yastadil, hendaklah dia berteduh. Wal yajlis, hendaklah dia duduk. Wal yutim saumahu, dan hendaklah dia melanjutkan puasanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi jawaban dari orang yang mengatakan bahwasannya hadis di atas itu menunjukkan orang yang nadar, walaupun nadar maksiat itu adalah ada kafarohnya, mereka memperinci bahwanya dalam hadis Ibnu Abbas nadar di situ adalah nadar mubah. Nadar mubah itu tidak terlaksana dan tidak ada kafarohnya. Nadar mubah itu perkara-perkara yang mubah. Seseorang mau makan silahkan, mau berdiri silahkan, mau duduk silahkan. Itu nadar mubah, ya. Tidak ada nilai ketaatan. Hukum asalnya tidak ada nilai ketaatan. Maka ini tidak terlaksana dan harus dibatalkan. Kemudian tidak ada kafarohnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nazar mu'allaq seperti yang disebutkan oleh penulis, beliau merojihkan itu adalah sah, ya. Akan tapi sebagian ulama mengatakan itu adalah makruh, bahkan haram. Ini nadar mu'allaq. Kenapa dikatakan haram? Alasannya karena seseorang beribadah itu diperintahkan untuk ikhlas. Jadi kalau Anda puasa, ya ikhlas. Anda ingin sedekah, ikhlas. Namun kalau seseorang berpuasa Senin Kemis atau yang lainnya, ya, ternyata pendorong untuk berpuasa ini perkara dunia, maka bisa dikatakan puasanya ini apa? Tidak ada pahalanya, puasanya ini tidak ikhlas, atau mungkin sampai pada derajat musyrik, riya, sum'ah, ya sejenis itu. Jadi kenapa Anda puasa? Ya, karena saya lulus, karena saya sembuh. Berarti bukan karena Allah. Padahal ibadah itu hukum asalnya diperintahkan harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan mereka. Akan tapi alasan ini hanya alasan apa? Istimbat, hanya alasan akal. Maka dalil agama yang kita bacakan di atas lebih utama untuk apa? Untuk didahulukan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Man nadara summa ajiza 'anil wafa. Barang siapa yang nadar kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan nadarnya. Man nadara ta'atan summa ajiza 'anil wafa bima nadara fa 'alaihi kafaratul yamin. Barang siapa yang bernadar-nadar ketaatan kemudian dia tidak mampu menunaikan nadarnya, maka dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafaratul yamin.
Jadi nadar di sini dibagi 3 ya. Ada nadar ta'ah, nadar ketaatan. Kemudian yang kedua nadar maksiat, nadar yang mengandung kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah nadar mubah, yaitu nadar dalam perkara-perkara yang mubah, dan perinciannya sudah kita sebutkan. An Uqbah bin Amir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kafaratun nadar kafaratul yamin. Kafarah nadar itu seperti kafarah al yamin, yaitu sumpah. Apa kafarahnya? Apa kafarahnya? Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Apabila salah satunya ini tidak mampu, barulah apa? Dibayarkan dengan puasa 3 hari. Nah, baik, man nadara summa mata. Barang siapa yang bernadar kemudian mati, berarti punya hutang, ya. Kafarah itu hutang, diberlakukan sebagai hutang. Dan apabila seseorang mati masih punya kewajiban membayar kafarah, harus diambilkan dari hartanya sebelum dibagi di antara ahli warisnya. Wa man nadara nadron summa mata qabla ay yaqdiyahu faqadahu anhu waliyuhu. Maka barang siapa yang bernadar kemudian mati sebelum melaksanakan nadarnya, maka walinya, ya, keluarganya itu harus membayarkan nadarnya. Dalam hadis Ibnu Abbas annahu qala istafta Sa'd bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin. Sa'd bin Ubadah itu pernah minta fatwa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nadar. Kana ala ummi, yang itu dilakukan oleh ibunya. Tuwufiyat qabla an taqdiyahu, yang meninggal sebelum melaksanakan nadarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqdihi anha, maka bayarlah, ya. Maka bayarlah nadar dari ibumu itu, diperintahkan untuk dibayarkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini adalah fikih seputar nadar. Mungkin kita cukupkan sekian, selebihnya kita tanya jawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ya, dipersilahkan bagi yang bertanya. Iya. Ya, kalau tidak diketahui oleh si wali, yaitu antara dia dengan Allah. Apakah dia akan diadab di alam kubur, yaitu menjadi tanggungan dia. Menjadi salah satu adab di alam kubur. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu kewajiban yang menjadi tanggungan dia. Nah, Allah a'lam bishawab. Maka setiap orang yang punya tanggungan kewajiban kok dia tinggalkan, itu akan menjadi tanggungan yang akan dia tanggung sampai hari kiamat. Bahkan nanti hari kiamat juga akan ditanya. Nah, ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengkodok, ya, mengkodok ibadah sunnah itu hukum asalnya boleh. Jadi kalau seseorang terbiasa puasa sunnah kemudian sakit,
dan ingin mengqadha, ini bukan nadar tapi mengqadha, ingin mengganti, itu boleh. Makanya salah satu penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak puasa itu pada bulan Sya'ban. Nah, salah satu penafsirannya dalam kitab Subulus Salam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha puasa-puasa sunnah yang pernah beliau tinggalkan. Jadi satu bulan itu berapa, satu tahun itu berapa bulan? 12 bulan ya. Kalau dihitung dari apa? Dari Ramadan kemudian ke Sya'ban ya sekitar 12 bulan. Di situ ada kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan puasa-puasa sunnah setiap bulannya, maka dikumpulkan semuanya beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Nah. Sudah adzan ini ya. Ya, silakan adzan. Nah, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.